Apakah Anda ingin hidup abadi? Apakah Anda ingin hidup selamanya? Apakah Anda ingin tidak pernah mati? Ya, manusia selalu ingin hidup selayaknya dewa, tidak pernah sakit, selalu bugar, dan hidup selamanya. Sejarah telah menunjukkan upaya untuk hidup abadi telah dilakukan raja-raja dan penguasa di masa lalu, seperti Kaisar Cina Qin Shi Huang, ilmuwan Isaac Newton, mungkin juga sampai saat ini, hingga CEO Amazon Jeff Bezos juga mengutarakan keinginannya untuk hidup abadi. Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel saya Tukang Review. Hari ini kita akan mereview atau membicarakan tentang usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai mimpi hidup abadi. Tanpa basa-basi, review kita mulai sekarang. Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh seluruh makhluk hidup. Kita tidak akan bisa mengelak akan hal itu. Cara yang bijak dalam menyikapi peristiwa itu adalah dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama masih hidup. Namun, meski telah sadar bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, beberapa orang tetap saja berusaha agar bisa mendapatkan keabadian. Berbagai percobaan pun telah dilakukan agar bisa hidup abadi. Sayang, percobaan itu malah semakin menjelaskan bahwa kematian tidak akan bisa dihindari oleh siapapun juga. Berikut ini telah saya rangkum beberapa kisah tentang beberapa percobaan manusia agar bisa mendapatkan hidup yang abadi dari zaman dulu sampai saat ini. Apakah benar dengan membunuh dapat membuat seseorang awet muda? Meski terdengar gila, namun hal itu betul-betul dilakukan oleh seorang wanita bernama Elizabeth Bathory. Wanita ini dikenal sebagai pembunuh berantai yang telah membunuh sekitar 650 gadis desa dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Ketika melihat darah bercucuran, entah mengapa terselip kepuasan di batinnya dan percaya bahwa darah pelayannya itu dapat membuat kulitnya menjadi sehat. Setelah insiden itu, Bathory mulai sering menangkap, menyiksa, dan membunuh lebih banyak gadis petani dan menggunakan darah mereka sebagai air mandinya. Kabar tentang kekejaman Bathory pun kemudian terendus oleh Raja Matthias II yang dengan segera mengirim bawahannya untuk menggeledah istana Bathory. Ketika digeledah, benar saja, banyak mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan suasana di ruangan tersebut benar-benar sangat mengerikan. Kisah selanjutnya datang dari seorang kaisar bernama Kaisar Jajing. Kaisar Jajing adalah penguasa dari dinasti Ming. Awal berkuasa, sebetulnya ia menjadi tumpuan harapan bagi rakyatnya. Ia berhasil menghapus kebijakan rejim sebelumnya yang menindas, seperti pejabat korup, kemudian pemotongan pajak yang diberlakukan di daerah yang mengalami bencana alam, dan lain-lain. Akan tetapi beberapa tahun berkuasa, ia mulai menyimpang. Ambisi Jajing akan keabadian membutakan matanya. Ia ingin hidup selamanya. Untuk itulah sang kaisar menjelma menjadi penguasa brutal, yang sebetulnya tidak sesuai dengan arti namanya yang berarti ketenangan yang mengagumkan. Kaisar Jajing percaya bahwa ramuan dari keabadian adalah dengan mengkonsumsi darah menstruasi perawan yang dicampur dengan merkuri. Selama pemerintahannya, ia memerintahkan sejumlah gadis muda pilihan untuk secara bergantian dibawa ke kota terlarang atau Forbidden City untuk dipingit dan dibesarkan. Untuk memastikan tubuh mereka tetap murni, makanan mereka dibatasi. Para perawan tersebut hanya boleh mengkonsumsi mulberry dan embun atau air hujan. Para dayang istana pun sebetulnya menjadi korban dari praktik itu. Mereka yang sakit bakal ditendang keluar istana dan dipukuli. Tak sedikit dari mereka yang mati kelaparan gara-gara diet mengerikan itu. Kaisar Jajing meninggal pada tahun 1567 di usia 59 tahun. Spekulasi menyebut ia tewas akibat merkuri beracun yang terkandung dalam ramuan keabadian yang ia konsumsi selama hidupnya tersebut. Kisah selanjutnya masih dari dataran Cina. Kali ini datang dari kaisar yang bernama Qin Shi Huang. Dia adalah pemimpin pertama yang menyatukan Cina. Di bawah kekuasaannya, ia membangun tembok besar Cina dan tentara terakota. Ia mempercayai sebuah mitos tentang keberadaan suatu tempat yang disebut Pulau Penglai. Konon, tempat tersebut adalah tempat beradanya air mancur keabadian atau elixir of life. Obsesinya tersebut membuat ia memerintahkan prajuritnya untuk mencari Pulau Penglai tersebut. Sementara ia menunggu hasil pencarian, ia mengkonsumsi merkuri atas masukan para tabib agar bisa panjang umur. Namun sayangnya, Qin Shi Huang justru tewas keracunan merkuri yang ia konsumsi demi awet muda. Sementara para prajuritnya masih dalam perjalanan mencari Pulau Penglai yang ternyata tidak pernah ada atau tidak pernah diketemukan.
Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kali ini datang dari seseorang ilmuwan kondang, yaitu Isaac Newton. Ternyata ilmuwan kondang ini juga tertarik untuk memiliki hidup abadi. Newton dipercaya mempelajari ilmu okultisme, yaitu pemujaan terhadap setan. Beberapa artikel menceritakan bahwa ia juga berusaha menemukan batu bertuah dan melakukan penelitian sembunyi-sembunyi terkait dengan cara panjang umur di bawah British Crown. Hal ini juga yang dipercaya membuatnya mengalami insomnia, gangguan saraf, kehilangan nafsu makan, keracunan merkuri, dan timbal hingga ajal menjemputnya. Kisah selanjutnya datang dari seseorang bernama Alexander Bogdanov. Bogdanov adalah seorang dokter, aktivis, feminis, filsuf, penulis fiksi ilmiah, dan juga seorang pemikir. Ia memiliki hipotesis bahwa darah manusia mampu membuat seseorang menjadi awet muda. Maka dari itu, ia melakukan percobaan dengan mentransfusi darah sekitar 11 orang anak muda. Namun sungguh malang nasibnya, karena orang yang terakhir yang mentransfusi darahnya kepada dia menderita malaria sekaligus TBC. Itulah yang akhirnya membuat Bogdanov harus menemui ajalnya. Lanjut ke cerita selanjutnya, datang dari Diane de Poitiers. Maaf kalau salah penyebutan. Dia adalah istri dari Raja Henry II, penguasa Perancis. Dia terkenal sebagai ratu yang cantik dan menarik sehingga banyak orang yang memujinya. Agar orang-orang tetap memuji dan memuja kecantikannya, ia terobsesi agar bagaimana caranya agar selalu tampak muda. Dan dia percaya bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, dia harus mengkonsumsi emas setiap hari. Karena dia percaya kandungan emas dalam tubuh dapat membuatnya selalu muda. Padahal rahasia kecantikan sesungguhnya adalah gen yang dimilikinya dan rutin berolahraga. Diane meninggal di usia 66 tahun karena tulang lemah dan anemia akibat kebiasaan meminum emas. Saat rambutnya diteliti, ternyata ada kandungan emas 500 kali di atas normal bercampur dengan zat merkuri. Oke, cerita selanjutnya kita maju ke zaman modern ya guys ya. Zaman dimana semua orang sangat mengagung-agungkan teknologi. Kali ini dengan paham bahwa untuk hidup abadi yaitu memindahkan isi otak dan kesadarannya ke komputer atau digital. Demi hidup abadi, seorang miliarder di Silicon Valley, California, Amerika Serikat bernama Sam Altman menyiapkan 10.000 US dollar atau setara sekitar 140 juta untuk sebuah rencana gila terhadap otak miliknya. Uang itu ia akan bayarkan kepada sebuah perusahaan untuk mengawetkan otaknya dan pada suatu hari mengunggah memori serta kesadarannya ke komputer. Tujuannya agar ia bisa hidup selamanya dalam sebuah entitas digital. Sam Altman, seorang usahawan teknologi informasi dan komunikasi, telah membayar uang muka untuk menjadi calon pelanggan dari Netcom, sebuah firma startup yang menjanjikan program pengawetan otak dan pengunggahan memori serta kesadaran ke komputer. Sebelum mendaftar, Netcom telah mengimbau Altman dan 24 calon pelanggan lainnya bahwa program tersebut 100% berbahaya. Namun tetap begitu, Altman tetap optimistis. Ia tetap yakin isi dan kesadaran otaknya bisa diunggah ke cloud, basis penyimpanan data, seperti pada mekanisme penyimpanan email atau data di media sosial. Jadi paham ini intinya mempercayai bahwa suatu hari hasil unggahan isi otaknya bisa ditransformasikan ke dalam bentuk digital, entah itu dipindahkan ke komputer atau ke dalam robot-robot Android di masa depan. Usaha modern selanjutnya adalah metode yang disebut dengan cryonic. Orang yang pertama kali menjalankan metode ini adalah Dr. James Bedford, seorang profesor fisika dari University of California. Ia berwasiat kepada keluarganya agar pada saat ia meninggal, jasadnya dibekukan di dalam kapsul logam berisi cairan hidrogen. Maka, saat ia menghembuskan napas penghabisan pada 12 Januari 1967 dalam usia 73 tahun, sebelum otaknya dinyatakan mati, keluarganya melaksanakan wasiat itu. Proses krionik atau krionika pun dilakukan. Tujuannya untuk melestarikan dan menjaga kondisi jasadnya hingga nanti tiba waktunya teknologi sudah memungkinkan, mendiang akan dihidupkan kembali. Caranya yaitu dengan cara tubuh manusia segera diproses beberapa menit setelah dinyatakan meninggal secara klinis. Direndam dalam es, jaringan tubuh beku itu diisi heparin untuk mencegah koagulasi saat dibawa ke laboratorium. Setelah itu pasien yang tak lagi sadar dimasukkan ke dalam kriostat, tangki logam berisi nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Semua itu dilakukan untuk menjaganya agar tetap berada di bawah titik beku, agar sel tak rusak sehingga bisa dibangkitkan kembali. Bedford menjadi manusia pertama dalam sejarah yang jasadnya dibekukan, untuk dibangkitkan suatu saat nanti. Majalah Time kala itu memuat artikel soal peristiwa itu dengan judul Never Say Die. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa cerita tentang usaha manusia untuk mencapai mimpi agar bisa hidup abadi.
Gagasan tentang hidup abadi atau menjadi immortal human tentulah sebuah keniscayaan ketika teknologi kesehatan telah semakin maju. Gagasan ini memang telah menjadi keinginan atau cita-cita legendaris dalam sejarah umat manusia. Seperti misalnya legenda tentang para ksatria Highlanders dari Skotlandia yang tidak bisa mati hingga kepalanya dipenggal oleh ksatria Highlanders lainnya. Namun sebenarnya keinginan untuk hidup abadi ini harus dipahami bahwa hidup abadi bukan hanya sekedar abadi fisik, namun abadinya adalah sebuah pemikiran dan peradaban secara lintas generasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari perspektif agama, bahwa semua pemuka agama atau nabi juga tidak abadi. Para nabi juga akhirnya meninggal. Tetapi ajaran dan pengalaman hidup yang penuh kebajikan justru terus menjadi inspirasi bagi manusia dari generasi ke generasi. Jadi intinya adalah, yang perlu hidup lebih lama bukanlah fisik badaniah seorang manusia, tetapi gagasan kebaikan dan kebajikan yang akan membuat ras manusia tetap ada hingga ke akhir zaman. Oke, itu saja Reviewholic untuk review hari ini. Sampai berjumpa untuk review-review selanjutnya. Terima kasih.